Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para peserta Diklat Bimoli. Baik, biasanya kalau kita sudah berakhir ya dalam pembelajaran ataupun dalam mengikuti diklat, pasti ada uji kompetensinya. Di sini pun juga ada uji kompetensi baik bagi guru maupun bagi admin ya. Kali ini saya akan berbagi tentang uji kompetensi guru tentang pemanfaatan akun belajar ya, penggunaan akun belajar.id. Di sini gunanya untuk mengukur pemahaman dan tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Baik, langsung saja kita mengerjakan dan menyelesaikan uji kompetensi guru ini. Langkahnya adalah silakan kita buka link yang telah diberikan, yaitu melalui, karena ini Diklat Bimoli ya, Diklat Bimoli ini kita klik, kemudian kita pilih tugas kelas, kemudian ini ada pilihan uji kompetensi, ini ada pilihan uji kompetensi ya, ini kita pilih sesuai dengan status kita. Kalau kita admin, pilihnya uji kompetensi admin, kalau kita guru, pilih uji kompetensi guru ya. Nanti kita klik. Baik, langsung saja kita praktekkan. Kita klik uji kompetensi guru ya, baik, ini ada petunjuknya. Silakan bagi teman-teman guru untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal uji kompetensi guru ini sebagai pengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi pada pelatihan Bimoli ini. Sebelum mengerjakan, diharapkan teman-teman guru untuk melihat videonya dulu, karena di video ini ditunjukkan cara menjawabnya. Nanti ada videonya ya. Oh iya, untuk trainer wajib diisi dengan email instruktur yang telah lulus Google Master Trainer level 1, yaitu ya, nanti ada trainernya diisi dengan ini Muhammad Soleh 33@guru.sd.belajar.id, ini ya, GMT Google Master Trainer level 1. Selamat mengerjakan. Baiklah, saja saya kerjakan ya, yaitu di lampiran ini ada linknya ini ya, kita tinggal klik aja linknya ini ya, klik, kemudian nanti akan muncul uji kompetensinya. Baik, saya klik aja ya, proses membuka ya, ini sudah keluar uji kompetensi dasar Google Workspace for Education. Emailnya muhammadirfansoleh@gmail.com. kemudian ini saya ganti ya, email peserta saya ganti, jadi disesuaikan dengan email teman-teman, email pribadi dulu ya. Ya, ini saya pilih email pribadi, kemudian ini ya, nah ini kemarin saya sudah mengerjakan ini, kemudian emailnya saya tulis kelasku@gmail.com, kemudian nama lengkapnya ditulis benar-benar lengkap ya, karena untuk penulisan sertifikat ya. Ini Tunggi Rolianti, spd.sd, pakai lengkapi gelar juga. Email belajar ID ya, email belajar ID harus ditulis di sini. Tunggi Rolianti 23@guru.sd.belajar.id, ditulis seperti ini ya. Kemudian asal sekolah SDN 1, jenjangnya SD, sekolahnya sekolah negeri. Kemudian ini nanti ada pilihannya, diklik ya, ini ada pilihan seperti itu ya, sekolah negeri, kemudian asal provinsi Jawa Tengah sama, ini pilihannya, asal kota kabupaten Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, posisi sebagai guru. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, apakah sekolah Anda sudah memiliki Chromebook? Nah, sekolah kami belum, SDN 1 belum, berarti tidak, sekolah kami belum memiliki Chromebook. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, karena ada yang dapat bantuan Chromebook juga ya. Kemudian jika sekolah Anda sudah memiliki Chromebook, dari manakah sekolah Anda mendapatkan Chromebook, dari mana? Ini ada bantuan dari Dinas Pendidikan Daerah, ada bantuan dari Direktorat SD, Kemdikbudristek, ada bantu dengan cara membeli sendiri. Karena kami belum ya, maka sekolah kami belum memiliki Chromebook. Seperti itu, kita pilih seperti itu. Berikutnya, trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program ya, pelatihnya adalah Google Master Trainer level 1 ya, sudah selesai, ini kita klik ini ya. Berikutnya, email trainer, email belajar ID trainer atau pelatih Anda yang mendistribusikan form ini ya. Yang mendistribusikan adalah Muhammad Irfan Soleh ya. Emailnya adalah ini Muhammad Soleh 33@guru@sd.belajar.id.
jangan sampai salah penulisannya ini ya, harus benar-benar betul. Caranya bagaimana? Kalau kesulitan ya nanti di petunjuknya tadi di copy saja, kemudian pastikan di sini ya. Setelah selesai, kemudian jangan lupa kita klik berikutnya. Ini artinya ada halaman 1 dari 5 ini ya. Ini ada bar biru, kemudian ini hitam, ini artinya ada harus diselesaikan sampai akhir. Ini halaman 1 dari 5, berarti halaman 1 saja yang baru selesai. Setelah seperti ini kita klik berikutnya biar menuju ke halaman 2. Iya, ini halaman 2 ya. Kemudian tentang mempersiapkan diri mengejar teknologi, ya ini adalah bab mempersiapkan diri mengejar teknologi, pengetahuan kita tentang ini. Baik, perangkat apa yang dapat Anda gunakan untuk mengakses Google Drive? Pilih sesuai ya. Di ponsel bisa, di tablet bisa, di laptop sekolah bisa, Chromebook bisa nggak? Juga bisa ya, karena Chromebook itu juga laptop ya, termasuk laptop tapi anunya Chromebook. Baik, kemudian tentang Google Drive, opsi berbagi apa yang sebaiknya Anda gunakan jika ingin mengizinkan rekan kerja melakukan perubahan langsung ke file Anda. Jika ingin melakukan perubahan ya berarti saya pilihnya editor ini ya. Kalau pengeser saja ini tidak bisa hanya melihat ini, kalau memberi komentar berarti memberi komentar. Kalau bisa melakukan perubahan ya, bisa melakukan perubahan ya, itu berarti diedit ya, itu harus diedit, maka saya pilihnya editor ya. Kemudian Google Meet ya, untuk memulai panggilan video dengan siswa Anda perlu menggunakan karena Google Meet ya, berarti saya pakai Meet. Kemudian apa yang dapat Anda bagikan dengan siswa saat mempresentasikan layar di Google Meet? Nah, Google Meet itu ternyata bisa mempresentasikan ini semua kalau menurut saya. Jadi ini pengetahuan teman-teman ya yang sudah mengaplikasikan nanti tahu ya. Google Meet itu bisa mempresentasikan video, bisa mempresentasikan slide itu sama dengan Google Slide itu ya, semacam PowerPoint. Situs website juga bisa, Jamboard itu papan tulis virtual juga bisa. Nah, kemudian pengetahuan tentang Google Doc. Apa langkah pertama dalam menambahkan komentar ke dokumen? Nah, langkah pertama dalam menambahkan komentar ke dokumen itu kalau saya pilih highlight ini, pilih highlight teks di dokumen yang ingin dikomentari ya, jadi nanti di blok dulu istilahnya ya. Begitu kalau menurut saya. Dan Google Slide, manakah dari langkah-langkah berikut yang akan Anda lakukan untuk membuat presentasi baru ya? Presentasi baru, apakah minta tim IT? Kalau saya enggak. Buku dokumen baru dan presentasikan ke Google Slide, saya juga enggak. Apakah buka Google Drive dan klik plus lalu klik saya biasa pakai ini. Nah, ini ya. Buka Google Drive dan klik tanda positif lalu klik Google Slide. Nah, gitu ya. Itu artinya menambah itu ya. Baik, ke Google Form sekarang. Google Form, jenis pertanyaan apa yang sebaiknya Anda gunakan untuk menyediakan pilihan lebih dari satu jawaban? Nah, ternyata siapapun yang menjawab ini ya, ternyata boleh menjawab lebih dari satu. Apakah dengan pilihan ganda, skala linear, jawaban singkat? Kalau pilih satu, saya pilihnya sih ini ya, kotak centang. Bukan pilihan ganda, kalau pilihan ganda hanya satu saja, maka saya pilih kotak centang ya, seperti atas tadi kan ada itu kotak centang ya. Baik, lanjutkan. Ini di bawah ini kan kotak centang namanya. Ini kotak centang, berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Baik, saya lanjutkan nomor berikutnya. Formulir dapat diubah setelah dikirimkan siswa. Apa dapat diubah? Benar atau salah? Benar, karena memang bisa diubah. Kolom apa saja yang dapat Anda sesuaikan saat membuat kelas di Google Classroom? Pilih semua sesuai. Nama kelas, kalau kita membuat membuat kelas di Google Classroom, yang siapa ya, nama kelas pasti ya ditulis. Kemudian ruangnya ya, mata pelajaran iya, biodata pengajar itu saya ragu-ragu ya. Memang untuk membuat Classroom, Google Classroom itu ada 4 baris itu. Memang ada 4 baris. Kalau teman-teman membuat nanti kelas, di sini ada satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris pertama nama kelas ya, mata pelajaran itu di baris ketiga. Iya ada, ruangnya juga ada. Biodata pengajar itu sangat ragu-ragu, itu kelihatannya tulisannya bagian ya. Jadi boleh ya, boleh tidak, saya kurang tahu persis ya.
Kalau jawaban salah berarti saya abaikan dulu, berarti hanya 3 saja. Dan tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan pemikiran teman-teman. Baik, kemudian saya lanjutkan. Di halaman mana Anda dapat membuat tugas baru untuk siswa di Google Classroom? Ya, di halaman tugas kelas, karena ada 3 nanti forum itu untuk diskusi anggota itu para peserta, ya tugas kelas itu dari guru diberikan ke siswa. Nah, Google Slide, manakah 2 pengguna Google Sheet yang paling efektif dunia pendidikan? Yang paling efektif yang mana? Menilai pekerjaan rumah? Tidak, karena pekerjaan rumah itu menggunakan Google Form. Kemudian mengatur materi untuk rekan kerja atau siswa, ya membuat kuis, ya itu untuk Google Form menurut saya. Berbagi informasi dengan orang tua, yaitu boleh menggunakan Google Sheet. Saya pilihnya ini aja. Berikutnya, apa yang dapat Anda tambahkan ke situs Google bersama sesuai? Situs Google itu yang bisa ditambahkan apa saja? Dokumen bisa enggak? Bisa. Formulir bisa menurut saya. Forum gambar biasanya pasti bisa. Kemudian teks apa lagi ya? Menurut saya seperti ini. Ya, setelah selesai ini, halaman 2 dari 2 telah selesai menjadi biru. Maka klik lanjut berikutnya. Iya, berikutnya ini akan membahas tentang berbagi dan berkolaborasi, ya, berbagi dan berkolaborasi, pengetahuan kita tentang berbagi dan berkolaborasi, ya. Saat berbagi file dengan orang lain, Anda dapat memilih setelan berikut, centang semua sesuai. Kalau kita membagikan file kita, ya, baik file Google Slide, Google Doc, kemudian Google Form, nah itu Google Spreadsheet. Nah, kalau di bagian itu nanti pilihannya ada apa saja. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan, saya pun melakukannya, itu saya lihat itu ada pengakses saja, ini yang paling seringnya. Kemudian pemberi komentar, ya ini juga ada ternyata. Editor, nah ini ada, sebagai guru diberikan editor, ya. Baik, langsung saja saya naikkan lagi soal berikutnya. Anda dapat menambahkan komentar pada dokumen dan memberikan tugas kepada seseorang yang disebutkan di komentar. Bisa apa tidak? Bisa. Kita highlight kemudian ditujukan pada siswa. Jadi ini gunanya untuk membuat soal remedi perorangan. Nah, kalau menurut saya seperti itu sih bisa. Dengan Google Form dan Google Sheets. Manakah dari jenis pertanyaan berikut yang tidak dapat dinilai otomatis dalam kuis? Nah, pilihan ganda nilainya otomatis bisa, karena bisa dinilai. Kemudian jawaban singkat itu siapa Presiden Republik Indonesia pertama? Soekarno, ya kan bisa dinilai. Kotak centang, seperti tadi bisa dinilai. Kalau paragraf tidak bisa otomatis dinilai karena biasanya isiannya panjang, berarti perlu dibaca dulu oleh seorang guru, ya. Jadi menurut saya ini baik. Saya lanjutkan. Saat Anda mengirimkan formulir ke siswa, jawaban mereka disimpan di formulir Anda. Juga di formulir Anda juga dapat menyimpan respon mereka. Ya, setelah Google Form dibagikan, maka nilai mereka dapat tersimpan di mana? Google Spreadsheet ini. Gampang, langsung Google Spreadsheet ini, ya. Kemudian jika menggunakan Chromebook, Anda dapat mengaktifkan mode terkunci untuk mencegah siswa membuka tab saat mengerjakan kuis. Benar apa salah? Ya, kalau di akun biasa itu tidak ada Chromebooknya ini, tidak ada kunciannya. Tetapi kalau di akun Belajar ID ada, maka saya pilih benar. Google Form dan Google Classroom. Anda dapat menjadwalkan rilis tugas di Classroom. Apakah bisa dijadwalkan setelah kita membuat soal, misalkan materi dikirimkan dari siswa, kapan waktunya? Oh, ternyata bisa, ya, seperti di dalam pelatihan ini kan seperti itu. Google Doc dan Google Classroom. Anda membagikan template laporan dan meminta siswa mengedit dokumen sendiri. Apa opsi berbagi terbentuk dokumen, ya? Jadi kalau sudah soal misalkan atau materi sudah saya buat, ingin saya berikan ke siswa semuanya biar dapat, maka saya kliknya buat salinan, ya, karena biar mereka bisa mengedit. Buat salinan kan mereka masing-masing dapat, sehingga bisa mengeditnya, begitu. Kalau berikutnya, Anda dapat membuat dokumen dari template langsung dari Google Classroom. Apakah ada? Oh, ada. Nanti kalau teman-teman sudah membuat Classroom, nanti di sana ada bisa langsung, ya, template Google dokumen ada, Google Slide ada, Google ya adalah
videonya juga ada, silakan teman-teman buka. Kemudian bagaimana cara mengundang siswa ke Classroom? Nah, cara mengundang siswa ke Classroom bagaimana caranya itu setelah kita buat ternyata bisa mengundang mereka dengan link, ini bisa. Kemudian menampilkan kode undangan dengan undangan kode undangan bisa. Kemudian menampilkan cara manual, kalau kita mengetahui emailnya bisa kita menampilkan cara manual ya gitu ya. Baik, rekan pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama dengan pengajar, mana yang bukan salah satunya ya. Jadi kalau saya membuat Classroom kemudian saya memanggil guru lain ke Classroom saya, maka hak mereka adalah apa? Mengundang siswa, iya. Menambahkan tugas, iya bisa. Menilai tugas, iya. Kalau menghapus kelas, tidak bisa. Yang bisa menghapus kelas adalah yang membuatnya atau ownernya atau pemiliknya. Baik, Google Meet dan Google Slide, benar atau salah? Anda dapat merepresentasikan slide di Google Meet. Oh, jelas bisa ya, bisa. Baik, kita lanjut. Apa saja cara untuk mendorong interaksi siswa selama pembelajaran Google Meet? Google Meet itu kan pembelajaran secara virtual melalui video ya. Caranya bagaimana? Ya caranya apakah memberikan semua jawaban pekerjaan sama? Ya, ini namanya tidak mendorong interaksi itu biar terjalin komunikasi antara pengajar dan siswa. Itu bagaimana? Ya seperti kelas tanya jawab. Maka menggunakan ini fungsi chat ya, cirinya ini ada chatnya ini. Ya, chatnya siswa suruh menulis dan nanti di respon oleh gurunya. Nah, menggunakan itu ya biar terjadi aktif interaksi. Baik, berikutnya Jamboard dapat digunakan. Oh ini ya, Google Meet dan Google Jamboard. Jamboard dapat digunakan untuk apa saja? Ya, Jamboard itu adalah papan tulis virtual. Ini papan tulis virtual. Ya, untuk pembelajaran secara virtual dan mengajak siswa menjelaskan ide atau merencanakan masalah matematika boleh ya. Mengajak siswa menjelaskan ide karena nanti kalau dibagikan dengan cara pilihan editor maka siswa bisa menuliskan di Jamboard, kemudian menampilkan video. Nah, kalau ini saya belum pernah menampilkan video. Masalahnya kalau tidak bisa menulis essay bisa karena ada teksnya. Saya lanjut. Item apa saja yang dapat ditambahkan ke Jamboard versi desktop, pilih semua yang sesuai. Nah, di desktop ya, jadi kalau maksimal Jamboard itu dibuka jangan di HP. Di HP bisa sih, tapi lebih maksimal, lebih enak penggunaannya di desktop. Ya, bisa apa saja yang bisa ditambahkan. Sticky note, nah ini bisa. Gambar, oh pasti bisa ya. Bentuk pasti bisa. Dokumen bisa ya. Dokumen itu kode karo nulis teks. Tambahnya dapat tambahkan seperti dokumen, tidak bisa ya. Yang bisa itu sticky note ada, gambar ada, bentuk ada, dokumen. Saya mempraktekkan kok belum pernah ya. Nah, kemudian setelah selesai klik berikutnya. Iya, berikutnya. Kemudian ini tentang transformasi pembelajaran dengan Google Workspace for Education, transformasinya ya. Instruksi langsung ya. Baik, saya naikkan dulu. Di Classroom Anda dapat memberikan tugas kepada siswa secara individu atau dalam grup. Di Classroom Anda dapat memberikan tugas pada siswa secara individu dan atau dalam grup. Ya, benar, boleh. Saat mengirimkan tugas di Classroom, siswa hanya dapat mengirimkan file Google Doc, file sheet, slide. Menurut saya tidak benar ya, karena mengirim video juga bisa. Berikutnya saya naik lagi. Transformasi pelajaran. Fitur apa yang tersedia di Google Slide? Pilih semua yang sesuai. Fitur yang tersedia di Google Slide. Google Slide memberikan komentar, ya ada. Menyisipkan video, ada. Menyisipkan gambar dari web, ada. Dia menyisipkan diagram dan grafik, ada. Berikutnya, manakah dari opsi berikut yang merupakan praktek terbaik saat menggunakan slide? Praktek ya, pilih semua yang sesuai. Baik, memasukkan semua yang ingin Anda katakan ke slide. Iya, bisa dimasukkan. Menggunakan slide untuk menambahkan beberapa poin pengecekan selama mengejar. Boleh ya, bisa. Karena ini bisa yes dan tidak itu ya. Memberi siswa salinan materi presentasi. Iya, bisa. Menggunakan gambar dan video pada slide. Iya, karena menggunakan slide ya bisa. Menurut saya sih seperti ini. Baik, penilaian siswa.
Jika ingin menjadikan formulir sebagai penilaian mandiri, opsi mana yang Anda pilih dari setelan formulir? Biar siswa mengerjakan secara mandiri, berarti jadikan formulir sebagai kuis. Ya, biar mengerjakan sendiri kok ya. Berikutnya, saat menambahkan masukan jawaban ke formulir, jenis media apa yang tidak dapat disertakan? Nah, saat menggunakan Google Form itu jawaban yang tidak dapat disertakan apa? Jawaban gambar, ya bisa. Jawaban video bisa, jawaban audio hyperlink bisa, jawaban audio tidak bisa. Saya pilih audio. Baik, mengelola kelas Anda. Jenis referensi apa yang dapat Anda tambahkan ke Classroom sebagai materi? Pilih semua yang sesuai ya. Referensi yang dapat Anda tambahkan ke Classroom. Oh, Google Slide bisa, PDF bisa, video bisa, listus bisa. Sheets. Apa saja kegunaan luar biasa dari Google Sheets? Pilih semua yang sesuai. Google Sheets itu adalah cara membuat materi, menyusun materi untuk mengajar. Iya. Membuat kuis untuk siswa. Apakah bisa? Apa saja kegunaan luar biasa dari Google Sheets? Membuat kuis untuk siswa bisa enggak? Ragu-ragu ini. Membuat situs untuk klub atau kelas, oh bisa. Berbagi referensi dan informasi pada orang tua sangat bisa. Ya, sekarang membuat kuis untuk siswa. Di site itu dibuat kuis untuk siswa, boleh enggak? Saya pilih boleh lah. Baik, benar atau salah Google Sheet hanya dapat dilihat oleh siswa? Salah, Google Sheet bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian naik lagi, organisasi diri menjadi lebih produktif. Pesan yang diarsipkan akan dihapus dari kotak masuk, tetapi tidak dihapus secara permanen. Benar atau salah? Benar. Ini seperti di WA juga seperti itu ya. Anda dapat menjadwalkan email untuk dikirimkan di lain waktu. Benar atau salah? Benar ya, bisa ini. Berikutnya, memperluas pemahaman Anda. Ya, memperluas pemahaman Anda ya. Apa yang dapat Anda lakukan di bantuan komunitas di Google Classroom? Membaca pertanyaan dari pengajar lain, iya bisa. Merespon pertanyaan dari pengajar lain, bisa. Mengajukan pertanyaan Anda sendiri, bisa. Semuanya aja lah. Apa yang dapat Anda temukan di menu bantuan di Google Dokumen? Menu bantuan ya. Oh, bantuan dokumen jelas, kalau bantuan. Oh, pelatihan juga ada. Update juga ada. Berarti semuanya lagi. Baik. Nah, ini halaman 4 dan 5 sudah selesai. Kemudian saya klik berikutnya. Iya, ini tentang apa nih? Saran masukan. Baik. Seberapa efektif unit ini dalam mempersiapkan Anda menggunakan alat Google Workspace for Education? Pilih ya. Sama sekali efektif, netral, ya efektif ya, sangat efektif lah. Kemudian berikutnya, seberapa yakin Anda dapat menggunakan alat Google Workspace for Education setelah menyelesaikan unit ini? Seberapa efektif? Nah, ini semuanya bagus ini. Kemudian saya gunakan, sangat yakin lah saya akan menggunakannya. Seberapa puas Anda dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit ini? Ya, karena waktunya tak terbatas, saya sangat puas. Karena ini bisa dikerjakan, waktunya tidak dibatasi. Seberapa mudah atau seberapa sulit Anda mengakses membuka ini? Gampang sekali ya. Link tinggal diklik langsung bisa. Berarti sama sekali tidak sulit. Ya. Seberapa puas Anda dengan materi yang dibahas di pelatihan ini? Materinya tersampaikan dari pertama dari ketiga. Saya puas lah, sangat puas ya. Karena dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, sangat puas. Seberapa besar kemungkinan Anda menggunakan Google Workspace for Education di masa mendatang? Seberapa besar kemungkinannya? Ya sangat mungkin akan saya gunakan ya, karena memang bermanfaat. Kita lanjut. Bagaimana Anda menilai pengaruh keterampilan diajarkan di kelas ini terhadap siswa Anda? Anda sudah saya bagikan, sudah pernah saya menggunakan Google Workspace for Education ini. Berpengaruhnya tetap ada walaupun masih sedikit ya. Hal yang paling bermanfaat dalam membantu saya memahami Google Workspace for Education, pilih satu. Bermanfaat yang mana? Bimbing Google Master Trainer, iya. Materi setiap unit pelajaran, iya. Kuis di setiap akhir unit, iya. Uji kompetensi ini, iya. Semuanya ya. Berarti, tapi suruh milih salah satu, pilih yang mana ya? Saya pilih
Ini aja ya, walaupun membaca kalau sudah kadang-kadang tidak paham, maka milih bimbingan Guru Master Trainer. Ya inilah, nggak apa-apa, pilih salah satu. Berapa lama saya menyelesaikan semua materi Google Workspace for Education? Berapa lama? Ya, ini waktunya adalah 3-4 hari ya materinya. Kemudian tugas-tugasnya bisa 1 minggu, 2-3 minggu. Tapi ini pengerjaannya semuanya diklat ini ya kurang bisa selesaikan 1 minggu. Berikutnya, platform apa yang paling banyak Anda gunakan untuk mengakses semua materi dari kuis ini? Platform apa? Google Classroom, Google Classroom. Baik, apakah Anda sudah bergabung di grup Facebook di ini untuk mendapatkan update informasi? Ya, saya sudah bergabung gitu ya. Untuk belajar lebih lanjut kunjungi situs ini. Ya, saya sudah mengunjungi. Saya belum mengunjungi situs ini, tapi akan membuka situs ini setelah pelatihan. Ya, saya akan membuka setelah pelatihan. Baik, kita lanjut. Untuk belajar lebih lanjut sebenarnya YouTube Indonesia Vivi ini update terus siap, saya sudah follow dan sukses untuk belajar lebih lanjut. Ya, kalau memang sudah, saya klik siap ya. Saran masukan, sering diadakan pelatihan aja ya, biar menambah pengetahuan kita. Kalau tidak ada pelatihan kan nanti, kalau ada pelatihan mau tidak mau pasti kita akan belajar ya. Sering diadakan pelatihan itu ya. Setelah selesai jangan lupa teman-teman klik kirim, jangan lupa ini kirim ya. Ini saya 5 sudah selesai karena ini sudah warnanya hijau semua, berarti kita sudah selesai, tinggal kirim. Nanti apa yang akan terjadi kita lihat saja. Baik, langsung saja kita klik kirim. Sebentar. Baik, langsung saja kita klik kirim ya. Kita klik kirim. Iya, apa terjadi? Iya, ini ya. Uji kompetensi dasar Google Workspace for Education. Untuk belajar lebih lanjut, kunjungi situs belajar di masa agar Anda dapat mengakses tutorial dan panduan gratis belajar di masa yang belajar ID. Bergabung di grup Facebook untuk mendapatkan update informasi mengenai belajar di mana saja. Untuk belajar lebih lanjut, subscribe YouTube ini ya. Kemudian lihat skor. Baik, ya ini saya simpan dulu ya. Ini skor, berarti kita akan mencoba melihat nilai kita setelah kita mengerjakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya klik lihat skor. Iya, nilainya berapa ini? Saya mendapatkan nilai 90 ya, dari total nilai 100 emailnya kelaskuisgmail.com. Baik ya, berarti secara teori, pemahaman dan penguasaan saya sudah termasuk di atas rata-rata ya. Biasanya minimalnya adalah, karena standar minimal itu 80 ya. Ya, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi. Kalau syukur-syukur bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.